masih di my channel. Apa kabar yang jomblo udah makan belum? Belum makan? Makan dong, nanti sakit. Spesial Weekend, Mbak Yani akan menceritakan sebuah alur rekapan film yang berjudul Amanda and the Fox rilisan tahun 2018. Disutradari Meg Davidson, film ini mengisahkan tentang seorang anak yang kesepian dan kemudian memelihara seekor rubah. Karena nggak suka kalau kelamaan, jadi kita langsung masuk aja ke dalam alur filmnya. Let's go! Dibuka dengan scene basah-basahan. Seorang anak bernama Amanda sedang memandikan seekor anjing yang baru aja dia temukan di pinggir jalan. Nah, kalau yang lagi rebahan ini nih adalah kakeknya Amanda. Amanda yang suka dengan anjing berencana ingin memelihara Max atau nama baru dari Amanda untuk anjing itu. Anak berumur 10 tahun ini kemudian menemui Peter, ayahnya yang baru pulang kerja. Melihat lantai rumahnya becek, Peter pun langsung menegur anaknya. Terlebih saat anjing itu muncul, si ayah langsung ngomel kepada kakek Amanda karena telah membiarkan cucunya membawa anjing liar ke dalam rumah. Amanda yang tak tahu sikon memohon izin kepada ayah untuk memelihara anjing tersebut. Namun keinginan Amanda langsung dibantah karena ternyata Peter tahu bahwa anjing ini adalah milik seseorang yang belum lama menghilang. Singkatnya, kakek Amanda telah kembali ke rumahnya dan pemilik anjing sebenarnya juga telah datang untuk menjemput Bernie atau nama asli anjing tersebut. Sejujurnya, Amanda sedang merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri semenjak kematian ibunya. Amanda yang masih dalam suasana duka memohon izin kembali kepada si ayah agar dia diperbolehkan untuk memelihara anjing. Dan si ayah baru akan meng-ACC permintaan anaknya jika Amanda sudah bisa dikatakan telah siap serta bertanggung jawab. Paginya Amanda meminta izin pada si ayah yang sedang sibuk teleponan untuk pergi jalan-jalan bersama bestinya yang bernama Maggie. Di taman kota, ceritanya Amanda pamer sama Maggie tentang ayahnya yang nanti akan meng-ACC dia memelihara anjing ketika Amanda sudah dewasa. Maggie pun setuju betul dengan keputusan ayah Amanda. Karena menurut Maggie, memelihara anjing ini jangan hanya dilihat enaknya doang. Kayak kalau pacaran tuh ibarat jangan minta jatah doang. Singkatnya, sampailah Maggie dan Amanda di klinik hewan yang bernama Berg About. Di sana, Amanda juga mendapatkan pertolongan dari tantenya yang bernama Katie. Di sana, Katie sendiri sedikit cerita tentang almarhum ibu Amanda. Seperti beliau yang pencinta hewan, sering menyelamatkan para hewan di jalanan, bahkan rela menyita waktunya untuk mendaftarkan para hewan jalanan itu agar terdaftar menjadi satwa liar resmi di negaranya. Dan Katie juga menambahi ibunya Amanda ini jika akan mengambil keputusan selalu menggunakan hatinya. Beralih ke tepi jalan, nampak dua orang berseragam bernama Dimitri dan Boris sedang berupaya menangkap sesuatu. Kemudian Nyonya Crab atau tetangga Amanda yang melihat dua orang tadi akan ke belakang rumahnya pun langsung ditanyai, "Woi, mau ngapain lu?" Dimitri mengaku sebagai petugas perlindungan binatang yang sedang mencari seekor hewan buas yang katanya kabur dari kandang. Merasa panik barangkali hewan itu melukai kelincinya, akhirnya Nyonya Crab pun menyuruh mereka mencari ke belakang rumahnya. Akan tetapi hewan yang dicari Dimitri dan Boris hari itu tak berhasil ditemukan. Tak berselang lama setelah Dimitri dan Boris pergi, Nyonya Crab ketemu dengan Amanda dan Maggie. Di sana, Crab menyuruh dua anak kecil ini untuk hati-hati karena menurut petugas perlindungan hewan ada seekor hewan buas yang kabur dari kandang. Sampai di rumah, Amanda diberi kejutan oleh sang ayah karena ternyata dia telah membelikan hewan peliharaan untuk Amanda. Namun hewan yang dibelikan Peter adalah kura-kura, bukanlah anjing seperti ekspektasi Amanda. Tapi bukan berarti Amanda tidak suka ya lur. Dengan hadiah ini Amanda jadi merasa punya teman di rumah. Bersama Max atau nama baru untuk kura-kura itu, Amanda pergi ke belakang rumah.
Dan saat dia sedang mengajak ngobrol Max, terdengar suara di balik semak-semak. Ternyata itu adalah suara dari rubah kecil, Lur. Melihat ada seekor rubah di halaman rumah, Amanda pun langsung menelpon bestinya dan menyuruhnya ke sini. Serta Amanda juga melanjut ke belakang rumah lagi untuk memberikan makanan kepada rubah kecil tersebut. Sekarang Amanda tahu bahwa hewan buas yang dimaksud Nyonya Crab adalah rubah ini. Namun menurut Amanda, hewan ini tidaklah membahayakan. Amanda berniat ingin memelihara rubah ini. Dia juga bahkan memberi nama panggilan Max untuk hewan barunya itu. By the way, namanya Max mulu ya, Lur. Next, singkatnya saat makan malam Amanda mendapati kabar yang tidak mengenakan dari si ayah. Awalnya Peter ragu ketika akan berterus terang. Namun setelah Maggie pulang, dengan pelan-pelan ayah Amanda mengatakan kepada anak tunggalnya ini bahwa sebenarnya dia akan menikah lagi. Mendengar itu, Amanda pun langsung menangis dan masuk ke kamar. Di sini Amanda menganggap bahwa ayahnya itu sudah tak sayang lagi kepada ibunya Amanda. Di luar kamar nampak Peter sedang meminta maaf karena telah menyakiti hati anaknya. Sementara Amanda yang lelah karena terus menangis itu pun tertidur. Paginya Amanda yang baru bangun bertemu Erika atau pasangan baru ayahnya. Alasan Erika di sini adalah karena ayah Amanda sedang berada di luar kota dan kemungkinan baru akan bisa pulang besok pagi. Amanda yang tak terlalu peduli dengan perkenalan Erika pun kemudian menengok Max. Melihat rubah itu lemas, akhirnya Amanda diantar Maggie pergi ke klinik hewan. Di perjalanan Amanda cerita tentang ayahnya yang izin akan menikah lagi kepada Maggie. Wah, the real of bestie banget ini mah. Oke, lanjut di klinik hewan, Dr. Katie hanya memberikan obat cacing untuk Max karena rubah kecil ini sepertinya hanya cacingan. Katie yang tahu Amanda memelihara rubah tanpa sepengetahuan ayahnya pun mengatakan bahwa pada dasarnya rubah ini memang tidak membahayakan. Namun dia khawatir jika seekor rubah akan membawa penyakit untuk manusia. Katie menyarankan agar Amanda secepat mungkin jujur kepada ayahnya tentang hal ini. Dan di pertemuannya dengan si tante hari ini juga membuat Amanda jadi tahu jika tante Katie ternyata sudah kenal lama sama Erika. Scene beralih di halaman rumah Nyonya Crab, nampak dua orang kemarin sedang berada di belakang rumahnya lagi. Rupanya mereka ini sangat ambis untuk menemukan di mana rubah tersebut. Dari percakapan mereka, info yang bisa Mbak Yani ambil adalah bahwa nantinya Dimitri dan Boris akan menjual rubah tangkapan mereka dengan harga yang sangat begitu mahal. Walah, pantesan ambis. Namun mereka yang baru datang diusir oleh Nyonya Crab. Amanda dan Maggie yang baru pulang dari klinik pun menghampiri 3 orang dewasa itu. Dan box yang dibawa Maggie pun dipertanyakan oleh Dimitri. Untung saja saat Dimitri akan membuka box itu, Nyonya Crab langsung menyuruh Amanda dan Maggie ke belakang rumahnya. Tepat pukul 2 siang, Amanda dan Maggie mengajak Max jalan-jalan di halaman rumah Nyonya Crab. Dan di tempat yang tak jauh terlihat Dimitri dan Boris diam-diam sedang mengintai mereka. Dan dua anak yang merasa sedang diintai itu pun mulai merancang strategi. Akhirnya ini yang dialami oleh dua penjahat itu. Karena asyik mengerjai dua penjahat itu, Amanda dan Maggie hampir lalai sama Max. Bahkan hewan yang baru beberapa menit tanpa pengawasan itu pun kini telah dimik-dimik masuk ke dalam rumah Nyonya Crab. Setelah Amanda mencari di beberapa ruangan, akhirnya dia pun berhasil menemukan Max dan membawanya lagi. Malamnya saat akan tidur, Amanda mengelus-ngelus Max agar dia juga ikut tertidur. Dan malam ini Amanda mimpi bertemu ibunya. Di mimpi tersebut Amanda seolah sedang bilang ke ibunya tentang peliharaan baru yang dimilikinya sekarang. Kemudian mimpi Amanda terpotong karena suara ketukan pintu dari Erika.
Dengan cepat Amanda menyembunyikan Max agar tak terlihat oleh Erika. Erika yang belum lama masuk ke kamar Amanda lagi-lagi bersin karena ternyata dia alergi sama hewan yang berbulu. Sambil hacim-hacim, Erika mengatakan jika dirinya mungkin tak akan bisa menggantikan posisi ibu Amanda. Namun setidaknya Amanda harus memberinya peluang untuk saling mengenal. Bener juga sih. Amanda yang akan sarapan terlebih dahulu menaruh Max ke dalam kandang. Namun saat Amanda sedang sarapan bersama Erika, nampak Max keluar dari kandang. Ya, karena ternyata pintu kandang tersebut tak terkunci. Balik lagi ke dalam rumah, Erika kini sedang berusaha untuk mendekatkan diri dengan Amanda. Erika mulai membuka obrolan tentang pengalaman buruknya di masa lalu. Dan terbukti dalam obrolannya kali ini Erika berhasil mencairkan suasananya dengan Amanda. Bahkan kini Amanda juga mulai terbuka dan mau cerita kisah masa lalunya kepada Erika. Dalam ceritanya, Amanda berkata bahwa dahulu dia dan si ibu pernah mempunyai seekor anjing yang bernama Max. Max ini adalah anjing yang sangat pintar, dan menurut Amanda dia adalah hewan peliharaan yang terbaik dan tak akan tertandingi. Ternyata ini juga menjadi sebuah jawaban kenapa selama ini Amanda kalau memberi nama hewan barunya selalu dengan panggilan Max. Singkatnya, saat siang Tante Kathy datang dan tak lama kemudian ayah Amanda juga pulang. Nah, mumpung lagi kumpul, Amanda memberanikan diri untuk buka suara tentang dirinya yang selama ini diam-diam memelihara seekor rubah. Peter yang mendengar merasa jengkel dengan anaknya. Sebagai ayah yang tegas, Peter langsung menyuruh Amanda untuk berhenti memelihara rubah itu. Dan Amanda juga akan menerima hukuman dari ayahnya. Kathy mencoba membela keponakannya, namun ini tak membuat hati Peter luluh. Kathy kemudian pergi ke belakang rumah dan berencana akan mengambil Max. Tapi dengan cepat Kathy masuk kembali ke rumah karena dia mendapati Max tak ada di dalam kandang. Dengan gercep, 3 perempuan itu pun mencari Max di sekitar halaman rumah. Dimitri dan Boris yang melihat aktivitas 3 perempuan itu pun kini menjadi tahu bahwa Amanda sedang kehilangan hewan peliharaannya. Malamnya Peter meminta maaf kepada Amanda, namun dia juga tetap masih kekeh dengan keputusannya untuk tidak mengizinkan Amanda memelihara seekor rubah. Setelah ayahnya keluar, Amanda yang akan tidur mendengar suara hewan yang menggeram. Dipikirnya itu adalah Max. Amanda lalu keluar rumah, namun dia tak melihat Max ada di luar. Di waktu yang sama, 2 penjahat itu terlihat sedang berkeliaran di sekitar rumah Amanda. Tapi entah datangnya dari mana, tiba-tiba muncul 2 polisi yang sigap menangkap mereka. Paginya Amanda melihat Nyonya Krabs sedang menangis karena kelinci-kelincinya pada mati. Tetangga Amanda ini mengatakan bahwa pasti rubah itulah yang telah memakan kelinci dia. Hal ini jelas membuat Amanda tak terima dan langsung membela Max. Namun si ayah ini bukannya membela anaknya, malah mengatakan mungkin perkataan Nyonya Krabs benar. Rasa kecewa dengan si ayah, akhirnya Amanda pun pergi dari sana. Siangnya Amanda yang emosinya mulai mereda terlihat sedang membantu Nyonya Krabs membersihkan kandang kelinci. Saat Nyonya Krabs sedang masuk ke rumah, Amanda tiba-tiba dihampiri oleh seekor serigala. Mendengar suara Amanda teriak-teriak, rubah kecil itu pun tiba-tiba datang dan seolah ingin menolong tuannya. Dan kebetulan 2 polisi yang sedang patroli juga langsung membantu 2 perempuan itu memisahkan Max yang akan diserang serigala. Karena kejadian ini, Max bersama serigala itu akhirnya dibawa ke penampungan. Di rumah, Amanda meminta tolong kepada ayahnya untuk membebaskan Max dari penampungan. Tapi ayahnya tak bisa karena besok dia harus keluar kota. Amanda lalu dibantu Erika untuk mendapatkan Max kembali.
Mulai hari itu, Amanda dan Erika belajar tentang pasal-pasal agar dapat meyakinkan Pak Hakim bahwa Max ini bukanlah ancaman bahaya bagi masyarakat. Hampir setiap hari, Amanda dan Erika selalu belajar tentang pasal-pasal kehewanan. Dan di hari-hari itu pun terlihat hubungan Amanda dan Erika semakin dekat. Alur maju beberapa hari kemudian, momen yang ditunggu-tunggu Amanda pun tiba. Di persidangan nampak Amanda datang sebagai penasihat utama. Awalnya hakim tak mengakui bahwa dirinya telah meng-ACC bocah kecil ini sebagai penasihat utama. Disaksikan banyak orang, persidangan itu pun mulai berlangsung. Dibantu tantenya, Amanda dan Erika melakukan persidangan ini. Berkali-kali Amanda mengatakan bahwa rubah bukanlah hewan ancaman untuk masyarakat. Dan para tetangga Amanda juga sebagian ada yang pro dengan pendapat Amanda dan tidak sedikit juga yang kontra dengan pernyataan itu. Singkatnya, karena hasil voting mengatakan Amanda menang, akhirnya Pak Hakim pun memutuskan untuk mengizinkan Amanda membawa pulang rubah tersebut. Namun saat Pak Hakim akan mengesahkan, datang Dimitri dan Boris yang menghentikannya. Di sana Dimitri mengatakan bahwa dirinya mempunyai sertifikat kepemilikan Max. Untung saja Amanda yang kehabisan kata-kata dibantu ayahnya lewat panggilan video untuk menjawabi perkataan dari Dimitri. Kini akhirnya Amanda berhasil memenangkan persidangan tersebut. Alur maju beberapa minggu kemudian, terlihat Amanda dengan gaun ungunya bersama Max sedang bersiap untuk memeriahkan acara pernikahan ayahnya bersama Erika. Dan film pun selesai. Ternyata si rubah karakter utama di film ini singa tak sebanyak yang Bayani ekspektasikan lur. Dan Bayani juga agak kecewa sih karena di film rubahnya warna abu-abu, tapi kenapa di poster warnanya oranye kemerahan? Udah. Yowes, sekian dulu dari Mbak Yani. Bye and see you lur.